Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin dan mohon maaf sebelumnya. Saya mempresentasikan best practice ini melalui video, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat saya dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita dalam mengikuti pelatihan ini. Saya mencoba tetap bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh fasilitator. Perkenalkan, nama saya Angfisa Ridwan, guru matematika di SMA Negeri 1 Tenggarong. Baik Bapak Ibu, judul yang saya ambil pada best practice yang saya buat yaitu penerapan pembelajaran mendalam atau deep learning pada materi limit fungsi tak hingga bentuk akar melalui model problem based learning. Adapun hal-hal yang akan menjadi bahasan utama pada kali ini adalah yang pertama situasi, yang kedua tantangan, yang ketiga adalah tindakan, yang keempat adalah hasil. Untuk situasi, nah sebelum penerapan pembelajaran mendalam, karena saya sudah mengajar di kelas 12 juga pada tahun-tahun sebelumnya, maka materi limit ini sering dianggap sulit dan membosankan oleh murid. Lalu murid hanya fokus pada rumus tanpa memahami makna konseptualnya. Bahkan hanya menghafal, Bapak Ibu, tanpa tahu proses dari kenapa dapat rumus itu. Dan di sini banyak murid mengalami kesulitan saat menentukan limit bentuk akar di ketahinggaan. Limit aljabar yang biasa saja itu kadang masih sulit, apalagi di sini limit bentuk akar di tahingga. Nah, untuk konteks ini dilaksanakan pada kelas 12 fase F, di mana materi yang saya ambil adalah limit fungsi aljabar tak hingga bentuk akar atau irasional dengan pendekatan deep learning dan model problem based learning atau PBL. Lingkungan belajar kolaboratif berbasis Google Classroom dan Zip Quiz. Tantangan. Nah, tantangan di sini ada 4 yang saya rangkum, Bapak Ibu. Yang pertama, rendahnya pemahaman konsep limit irasional. Masih banyak murid yang hanya menghafal rumus tanpa tahu alasan matematisnya. Jadi hanya tahu rumusnya ini, langsung gunakan tanpa tahu kenapa kok bisa dapat rumus itu. Sehingga kita mengkategorikan masih rendah pemahaman konsep limit irasional. Lalu keterbatasan waktu 2JP. Nah, saya mengambil waktu 2JP dan ini terlihat sangat kurang ketika diskusi kelompok. Terlihat pada saat diskusi kelompok itu sering tidak tuntas. Jadi hanya beberapa kelompok saja yang mungkin dianggap sebagai perwakilan untuk presentasi. Jadi kadang tidak semua kelompok ketika saya berikan kerja kelompok atau tugas kelompok untuk dipresentasikan. Nah, ini juga salah satu yang ketiga adalah tingkat kemampuan siswa beragam. Hal ini mungkin perlu strategi diferensiasi antara remedial dan pengayaan agar kita bisa mengetahui ya pemahaman siswa, bahkan tingkat awal konsep awal yang mereka sudah ketahui untuk ya mungkin materi prasyarat ya sebagai materi prasyarat untuk lebih mudah memahami materi limit ini. Lalu tantangan berikutnya adalah membangun budaya kolaboratif. Nah, ini juga tantangan Bapak Ibu, karena siswa perlu dibiasakan untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya, di mana ini juga perlu pendampingan oleh Bapak Ibu guru, terutama saya sebagai guru matematika, agar diskusi tetap berjalan sesuai dengan arah di mana tujuan pembelajaran tercapai. Nah, untuk itu tindakan yang saya ambil sebelum pembelajaran adalah menyiapkan LKPD digital dan video apersepsi. Saya membuat LKPD digital ini
melalui work life sheet kalau nggak salah. Dan video persepsi saya menggunakan bantuan dari AI. Lalu membentuk kelompok heterogen berdasarkan nilai-nilai sebelumnya. Jadi yang sudah saya dapat dari materi sebelumnya tentang eh, kalau tidak salah irisan kerucut ya Bapak Ibu, itu saya sudah mendapatkan beberapa nilai di mana sudah dapat mengkelompokkan eh, mana murid yang nilainya lebih tinggi itu nanti dicampur dengan nilai yang lebih rendah agar tidak ngumpul semua murid yang lebih tinggi nilainya dengan anggapan bahwa murid yang nilai tinggi ini nanti akan membantu pemahaman, bahkan mungkin membantu teman sebayanya dalam menjelaskan atau mendiskusikan permasalahan yang diberikan oleh guru. Lalu menyampaikan tujuan dan asesmen. Ini saya yakin Bapak Ibu juga melakukan ya hal yang serupa. Dan saat pembelajaran adalah melaksanakan problem based learning sesuai dengan sintaks-sintaksnya ya, dari pemberian masalah sampai dengan evaluasi dan seterusnya. Lalu penutup adalah memberikan asesmen formatif dan refleksi bersama. Dengan tujuan kita melihat apakah perlu perbaikan lagi untuk pertemuan berikutnya atau bisa langsung diambil asesmen sumatif untuk materi limit tak hingga bentuk akar. Hasil, nah disinilah yang menurut saya ada hal baik yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu, yaitu bagi murid peningkatan berpikir kritis dan kolaborasi, terus nilai rata-rata juga lumayan bagus Bapak Ibu, yaitu antara 85 sampai 90. Dan mungkin ini juga saya dapat karena kelasnya juga kelas yang luar biasa bagus ya Bapak Ibu, yaitu kelas 12.1. Dan bagi guru meningkatkan kemampuan fasilitasi pembelajaran bermakna. Bagi sekolah ini juga merupakan budaya belajar yang reflektif dan kolaboratif dan contoh praktik baik pembelajaran mendalam yang mungkin bisa menjadi contoh Bapak Ibu yang mudah-mudahan. Untuk dokumentasi kegiatannya seperti ini Bapak Ibu, saya melakukan inquiry kolaboratif, lalu ada dokumentasi guru menyampaikan judul materi dan tujuan pembelajaran. Guru juga menjadi fasilitator saat murid berdiskusi. Dan ini yang terakhir, guru menggunakan aplikasi game yang berbasis web itu agar tampilannya lebih menarik untuk mengundi kelompok siapa yang presentasi. Lalu ada kelompok yang presentasi dan tanya jawab antar kelompok lain. Di sini guru menilai dari prosesnya sampai dengan akhir. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada masukan dan tanggapan dari Bapak Ibu yang bisa disampaikan kepada Bu Irianti atau Bu Neng atau Pak Muslimi. Nanti beliau-beliau mungkin bisa menyampaikan ke saya secara pribadi. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.